Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Melty Chania dengan NIM 2302101112. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dan nilai-nilai etika, birokrasi serta etika jabatan. Yang pertama ada apa itu etika? Pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dan yang kedua ada, apa itu nilai-nilai etika birokrasi? Di sini nilai-nilai etika birokrasi adalah standar moral yang diterapkan dalam sistem birokrasi untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan secara profesional, adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nilai-nilai ini bertujuan untuk membangun tata kelola yang baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dan yang ketiga ada apa itu etika jabatan? Etika jabatan adalah pedoman moral yang harus dipegang oleh individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada posisinya. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa wewenang dan kekuasaan yang dimiliki digunakan secara bijaksana, tidak disalahgunakan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa tujuan dari etika birokrasi dan jabatan, dan yang kedua ada apa prinsip-prinsip utama dalam etika birokrasi. Tujuan etika birokrasi dan etika jabatan yang pertama ada membentuk birokrasi yang berintegritas, yaitu memastikan bahwa pegawai dan pejabat menjalankan tugas dengan jujur dan adil dan bebas dari korupsi. Yang kedua ada membangun kepercayaan publik, yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas dan transparan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap birokrasi. Yang ketiga ada menciptakan tata kelola yang baik, yaitu good governance, menjamin setiap keputusan dan tindakan dalam birokrasi didasarkan pada hukum dan prinsip moral. Yang keempat ada melindungi kepentingan publik, memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang kelima ada penyalahgunaan wewenang, yaitu menjaga agar kekuasaan yang dimiliki tidak digunakan untuk keuntungan pribadi atau tindakan yang melanggar hukum. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip utama dalam etika birokrasi dan etika jabatan. Prinsip utama dalam etika birokrasi ini ada integritas. Yang pertama, integritas ini menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan. Dan yang kedua ada transparansi, memastikan informasi yang relevan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Dan yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan kepada masyarakat atau atasan. Yang keempat ada profesionalisme, yaitu melaksanakan tugas sesuai standar, kompetensi, dan prosedur yang berlaku. Dan yang kelima ada imparsialitas, yaitu bersikap netral, tidak memihak, dan menjaga independensi dalam memberikan pelayanan. Dan yang keenam ada keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi terhadap semua pihak. Dan contoh penerapannya etika birokrasi dan etika jabatan ada transparansi, yaitu dalam menyampaikan informasi mengenai anggaran kepada masyarakat. Yang kedua ada etika jabatan, yaitu seorang pejabat tidak menggunakan fasilitas kantor seperti kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Menjaga kerahasiaan dokumen penting yang berhubungan dengan kebijakan strategis. Dan ada tantangan dalam penerapan etika birokrasi dan jabatan. Tantangan dalam penerapan etika birokrasi dan jabatan yaitu yang pertama ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tantangan utama dalam menjaga integritas birokrasi. Dan yang kedua, tekanan politik, yaitu pengaruh dari pihak eksternal yang mencoba memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga, ada kurangnya pengawasan. Minimnya sistem pengawasan dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang
Dan yang keempat ada ketidakseimbangan kepentingan, yaitu konflik antara kepentingan pribadi, organisasi, dan masyarakat. Nah, baik itu saja mungkin dari saya, dan dapat saya simpulkan adalah etika, nilai-nilai etika, birokrasi, dan etika jabatan adalah pedoman moral yang memastikan tugas dan wewenang dijalankan secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Penerapannya bertujuan membangun kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan demi tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk video ini, materi ini. Mungkin itu saja, dan terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.